memandikannya, wa takfinuhu, mengkafaninya, wassalatu alaihi, mensolatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jangan keliru, dibungkus dulu baru disolatin, mandinya belum. Banyak kasus sekarang ya Pak, nggak mandi, nggak apa, disolatin aja. Karena kita nggak tahu orangnya di peti, matinya di rumah sakit. Nah, itu ya Pak. Sekarang lagi heboh, baru buka semua, banyak yang seperti itu. Tidak dimandiin, tahu tidak dimandiin karena masih ada kotoran di mulutnya, baju dari rumah belum diganti. Jadi walhasil dari langkah awal ini memandikan, mengkafankan, menyolatkan, baru dikubur. Ini teratur Pak ya, teratur. Dan keempat hukum ini hukumnya fardu kifayah bil ijma'i, secara kesepakatan para ulama. Wal farqu baina fardil ain, bedanya fardu ain dan fardu kifayah, anal khitaba fi fardil ain yata'alaku bi kulli ahadin. Kalau fardu ain ini hubungannya dengan perorangan, seperti sholat 5 waktu. Sementara fardu kifayah ini hubungannya dengan umum. Kalau yang lain ada, yang satu tidak dosa, cuman tidak kebagian pahala. Ada mayit meninggal, si A nyolatin, si B nyolatin, si C ada, nggak dosa karena sudah ada A dan B. Cuman si C ini nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala maksudnya gitu ya. Di kita kan kadang-kadang orang meninggal ini kadang-kadang hanya khusus saja 5 orang, 9 orang. Sebetulnya sebanyak-banyak orang memberikan, mengirimkan doa, termasuk menyolatkan. Ini walaupun fardu kifayah, artinya setiap perorangan kepengen pahala, yuk monggo dilakoni, maka dilaksanakan ya. Sehingga faida arafta, ketika kita memahami, mengenal, mengetahui, pamata tahaqqaqatil mautul muslim, ketika sudah dipastikan seorang muslim meninggal ya. Jadi orang meninggal itu kalau udah pasti itu Pak, jadi denyut nadinya sudah tidak ada ya. Terus apalagi tanda-tandanya, kupingnya ini agak nempel gitu ya, ke sini, itu udah meninggal, udah tahaqqus. Kalau sudah pasti meninggal, ustuhiba den sunataken. Opo sing din sunataken, opo al mubaddaratu, age-age. Age-age apa Pak? Segera apa? Ila tazhirihi, segera di rumah, segera diurusin ya. Anaknya di Palembang tunggu dulu berapa hari, 1 hari katanya. Sunnahnya segera. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asra'u bihi ila qabrihi. Bila seseorang meninggal, fala tahbisuhu, jangan ditahan-tahan, jangan dinanti-nanti, wa asra'u, bersegeralah, ila qabrihi, antar ke kuburannya. Kalau mayitnya itu baik, dia meronta-ronta, segera kepengen ada di kubur. Kenapa? Sudah ketahuan di sana ada nikmat kubur. Kalau mayitnya jelek, sunnah nanti ke sana.
Dohirnya meninggal, dohirnya tak berdaya, tapi batinnya Allah hidupkan kembali, memandang, melihat semua yang ada di sekelilingnya, bahkan mata batin sudah melihat ada apa di kuburan. Kita mah enak-enak saja, udah mati ya udahlah, mungkin betah ya di SMS saja nggak bakal jawab, balik lagi nggak ada dari dulu. Sebetulnya hakikatnya para hadirin rahimakumullah, mereka itu sangat tahu. Begitu roh keluar, ditempatkan di tempat yang sudah dikhususkan, tergantung amal perbuatan, di situ bersatu zahir dan batin, melihat keadaan sekelilingnya. Daqaiqul akbar, mayit menjerit ketika dimandikan, jangan keras-keras membuka baju saya. Kenapa? Saya masih merasakan panas habis dicabut roh. Itu menjerit Pak. Kelihatan kita mah diam baik ya. Kelihatan kita mah tak berdaya. Sungguh dia sedang mendambakan pertolongan doa dari anak-anaknya yang soleh. Orang lain doain belum tentu ikhlas. Bapak diundang tahlil, mau datang kalau ada berkat, kalau ada rokok, kalau ada udud, kalau ada amplop. Kalau enggak ada, pulang pada cerita, dah tahlil. Kalau itu orangnya enggak ada rokok-rokok acan. Ya udah selesai amalnya. Ya, anak kita yang paling kita harapkan. Kenapa mayit menyaksikan semua kejadian, keajaiban? Makanya dipastikan mereka orang yang soleh akan meneteskan air mata ketika dicabut ruh. Bukan karena sakitnya, tetapi ada sebuah kebahagiaan dari bekas amal ibadahnya ketika hidup. Allah berikan kebahagiaan, yaitu dengan penyambutan para malaikat terhadap rohnya. Dia menangis, menetes air mata di mata yang kiri. Kenapa? Menyaksikan keindahan penjemputan roh oleh para malaikat. Dan di situ menjerit supaya segera masuk ke kubur. Kenapa? Allah sudah perlihatkan nikmat kubur yang jendelanya langsung ke surganya Allah. Amin. Orang yang kaya, orang yang pejabat, orang yang berilmu sekalipun, ketika bangga dengan ilmunya, kosong. Ketika bangga dengan apapun, kosong. Siapa mereka yang paling berharga di hadapan Allah? Bukan mereka yang disanjung, yang dipuja, yang dipuji, yang diangkat. Mereka yang sangat dekat dengan Allah tiada lain. Mereka yaitu, kalau bahasa kitanya, kita buka di surat Al-Baqarah paling awal ya Pak ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya itu Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah kepengen ke Nabi Muhammad, sebetulnya kalau tidak ada Jibril bisa. Kenapa ada Jibril memberikan tahu kepada kita kelengkapan prosedur dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad. Ya. Nah, lalu tiga zat ini, pertama Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tidaklah menjadi ragu bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan nih Pak, dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan malaikat Jibril, keagungan Nabi Muhammad. Yang bertakwa itu siapa? Allazina yuqimunas shalah. Gambaran dohirnya orang bertakwa, orang yang banyak menempelkan jidat ke bumi. Ya. Sahabat datang, ya Rasul, saya doakan supaya besok bareng dengan kau di surga. Apa yang dijawab Rasul? Aksir minas sujud, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya jabatan, bukan yang punya kedudukan. Yang banyak menempelkan jidat ke bumi, itu adalah orang yang takwa. Kenapa?
Yaitu jawabannya alladzina yuqimuna shalah. Terus apa lagi para hadirin? Apa lagi? Yuqimuna shalah apa lagi terus? Enggak hafal surat Al-Baqarah. Apa? Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma kalau orang sholatnya sudah benar, datanglah apa yang sudah Allah berikan, yunfikun, dia serahkan lagi. Merasa ini rizki dari Allah, bukan buat pribadi. Ada yang ditasarufkan buat kepentingan agama, ada yang ditasarufkan buat kepentingan musola, majelis taklim, pondok pesantren. Itu ciri orang yang bertakwa, bukan hanya sekedar sholat, tetapi pedit. Sholat sih sholat tapi pelit. Jumat hadir Jumatan paling awal. Apalagi kalau nanti habis Jumatannya di Jumat berkah, ada berkatnya, datang paling awal. Sudah datang paling awal, keropak lewat, pura-pura tidur. Ini saking itu. Kriterianya orang yang baik itu udah takwa itu sholat, lalu apa yang Allah berikan dia infakkan. Itu orang-orang pilihan yang nanti ketika kematiannya akan dijemput. Bukan mereka yang berdasi, bukan mereka yang memiliki jabatan, yang memiliki pangkat. Yang dijemput oleh Allah kriterianya itu orang yang bertakwa, dengan logikanya sholatnya getol, infaknya getol. Saya gembar-gembor sobat dulu mau sobah ke Buya Mumpasir. Kalau ada yang bilang kemahalan, mendingan gak usah ikut. Gak usah ikut. Kok perhitungan amat? Walaupun lebih panitia buat kas umpamanya ya. Umpamanya kurang kita nggak tahu menang. Itu ya Pak. Ini kita belajar yunfikuna. Dari apa yang sudah Allah berikan, kita belajar ditasarufkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah. Karena kriteria yang bertakwa seperti itu. Harapannya apa? Karena bukan mereka yang memiliki jabatan yang berharta yang akan nanti disambut rohnya oleh para malaikat. Itu mereka yang paling takwa, yang paling takut, yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mayit, orang yang meninggal, idza mata ahadukum fala tahbisuhu, jangan ditahan, segera diurus. Wa asra'u ila kuburhi, segera dimasukkan ke alam kuburnya, ke kuburannya. Ya. Rawahu Imam Tibrimi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata bukratan." Siapa orang yang meninggal pagi, bukratan ini pagi, masih waktu duha. Fala yakillana, jangan nunggu waktu koelulah. Jam berapa Pak koelulah? Jam berapa? Illana ila fi qabrihi, jangan ditangguhkan sampai waktu duhur kecuali mayit sudah ada di kubur. Artinya apa? Nunggunya di kubur. Kadang-kadang kita mau berhari-hari disimpan. Kenapa? Nunggu anak bungsu belum datang. Kenapa? Nunggu saudaranya pengen ngelihat yang terakhir. Apakah berfaedah melihat mayit? Apakah mendapatkan pahala mayit karena dilihat dulu? Mungkin menyakitkan. Kenapa?
karena sudah banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan terlihat, kok enggak segera. Itu ya Pak. Ini aturannya seperti itu. Mati pagi, tolong kalau bisa jangan ditunggu sampai waktu Qailula masih belum diapa-apain. Ya. Wa mamata syiyatan fala yabitanna illa fi qabrihi. Dan siapa orangnya yang meninggal waktu sore. Fala yabitanna, dan jangan dimalamkan kecuali dia sudah ada di pekuburan. Ya. Sore-sore meninggal, kalau di kampung kan di makamnya ada ini ya Pak ya, ada lampunya. Jadi meninggal maghrib itu ya habis isya udah dikuburin. Itu selesai cuma. Selesai. Kekompakan di kampung kan beda ya Pak ya. Kekompakan di kampung beda. Di kampung itu kalau orang meninggal itu langsung Pak, tiba-tiba makam udah dikeruk, tiba-tiba segala perlengkapan sudah siap. Karena itu bentuk penghormatan kita kepada teman kita, saudara kita yang terakhir. Tidak bertemu lagi kecuali satu jalur. Wa kana fi ahlihi masrura. Dulu berbahagia, bersuka cita menempuh keridhaan Allah ketika di dunia, bersama mengaji, saling mengingatkan, saling menyadarkan, tidak pernah merasa tersinggung ketika diluruskan, tidak pernah merasa sewot ketika membenarkan orang, semua tulus lillahi ta'ala. Maka nanti akan dikumpulkan lagi dengan orang-orang tersebut. Itu Pak. Saya bersumpah demi Allah, umpama saya ditakdirkan bisa masuk ke surga, sampean yang selalu kelihatan siang dan malamnya akan saya mintakan kepada Allah masuk ke surga. Dan begitu juga sebaliknya, ketika di antara kita ada yang lebih awal masuk surga, maka ingatlah susah payah kita dulu ketika di dunia, jangan sampai lupakan saya ya Pak ya. Semua belum ada kepastian. Secara dohir saya yang mengajari, secara dohir saya yang membaca kitab, seakan-akan paling alim, seakan-akan paling pintar, seakan-akan paling takwa. Semua bohong, semua tidak ada yang tahu. Beban memberikan pengajaran ini setelah ngaji Pak, jadi pikiran. Beban hidup ini Pak. Begitu mau tidur itu enggak lekas tidur Pak, mikir iya ya kayak benar saja. Mending kalau benernya iya benar, besok di akhirat benar. Ini khawatirnya kelihatannya benar. Tiba-tiba nanti masuk celaka paling dulu. Jadi mudah-mudahan Allah mengingatkan panjenengan semua. Siapa yang lebih awal masuk surga, ingat, masih ada teman saya yang belum masuk, masih ada saudara saya ketinggalan, yang dulu bareng kesana bareng, berpikir bareng, ngaji bareng, semuanya mengharap ridha Allah, tidak kepingin apa-apa kecuali ridha Allah. Dan Allah pastikan syafaatul mukminin fil jannah, pertolongan sesama muslim di surga itu pasti. Kenapa? Doa orang penghuni surga bakal langsung dikabul. Ya Allah, saya tidak melihat tegar di surga. Dia rajin ya Allah, berjuang, membantu, menolong. Minta